Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu pemirsa di mana saja Anda berada. Ya, saya POPT PHP Kabupaten Manggarai bersama POPT PHP Kecamatan Toli Barat. Ya, kali ini saya coba menjelaskan masalah hama penggere batang. Ya, ada beberapa spesies penggere batang yang biasa disebut S2, C2, S1. Jadi maksudnya spesies itu adalah Scyphopaga inotata, Scyphopaga incertules, kemudian Silo supercialis dan Silo polycrisus, dan yang terakhir adalah Sesamia imperes. Ini adalah jenis-jenis hama penggere batang yang ada di lapangan. Dan yang paling utama adalah jenis hama Scyphopaga inotata dan Scyphopaga incertules. Itu yang umum paling banyak gejala serangan yang terjadi di tingkat lapangan. Ya, hama ini adalah hama utama yang ada tanaman padi. Dan kenapa dijadikan hama utama? Karena setiap ada pertanaman hama ini selalu ada dan hadir dan bisa menurunkan produksi. Kemudian gejala serangan yang bisa dilihat adalah ada gejala khas yang dilihat oleh penggere batang yang seperti pada fase generatif seperti ini. Itu biasanya pucuknya itu mudah dicabut. Jadi kalau orang tidak bisa lihat dekat, dikiranya itu adalah gejala serangan penyakit kresek atau hawar daun bakteri. Jadi harus betul-betul kita lihat bahwa itu diakibatkan oleh hama penggere batang yang disebut sundet. Kemudian gejala yang ketika dia fase generatif, gejala yang muncul padi itu biasanya hampa warnanya putih Malaya yang disebut dengan beluk. Jadi yang saya mau tekankan di sini bahwa berdasarkan siklus hidupnya hama penggere batang ini dari 5 spesies ini ada beberapa spesies yang memang siklus hidupnya panjang. Jadi rata-rata larva itu kurang lebih 1 bulan hidupnya. Makanya gejala serangan penggere batang ini cukup parah karena memang perubahan siklus hidupnya agak cukup panjang. Jadi ada yang sampai bahkan 85 hari masa siklus hidupnya. Ini berarti hampir satu fase musim tanam baru dia mati. Karena memang ada beberapa penggere batang yang tidak melakukan siklus hidupnya seperti metafosa sempurna, itu tidak dilakukan. Ada jenis seperti Sesamia imperes itu dia hanya ganti kulit. Jadi dia beberapa hari dia ganti kulit dan begitu terus, sehingga waktu makan untuk mengakibatkan kerusakan tanaman itu cukup panjang. Kemudian teori menyatakan hamburlah atau tanamlah pada saat ketika 15 hari terjadi penerbangan. Itu tidak efektif dilihat di tingkat lapangan karena terjadinya overlapnya penggere batang yang ada di tingkat lapangan. Ini disebabkan karena faktor tanam yang tidak serempak. Terjadi perkembangan siklus hidup yang overlap. Jadi sulit diprediksi waktu tanam dan musim tanam kapan yang terbaik. Jadi itu tidak terlalu pas dengan apa yang terjadi di teori dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi sulit diprediksi. Kemudian bagaimana pengendalian hama penggere batang ini? Sebenarnya secara teori ada beberapa, seperti pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik itu yaitu menggunakan lampu perangkap. Jadi lampu perangkap ini dipajang setiap malam, dan di bawah lampu itu diberikan tempatkan baskom warna kuning, kemudian di dalamnya isi air, dicampurkan sedikit olinya, kemudian
dipajang. Jadi ada teknisnya, saya kira Bapak Ibu sudah biasa lihat di berbagai medsos cara menggunakan pemasangan lampu perangkap untuk pengendalian imago atau kupu-kupu daripada hama pencari batang. Mekaniknya kita hanya bisa mengumpulkan telurnya, kemudian dimatikan, dipejet-pejet. Jadi ada beberapa tempat yang memang rajin diambil telurnya itu kemudian dimatikan. Bagaimana pengendalian secara hayati? Pengendalian hayati hanya bisa dilakukan dengan musuh alami, terutama parasitoid Trichogramma yang bisa efektif untuk mengendalikan larva-larva atau telur daripada penggede batang. Tapi sulit kita lihat karena berapa besar kemampuan parasitoid Trichogramma untuk mematikan telur-telur ini jarang orang identifikasi, jarang orang coba karena memang dia harus diuji dalam sederhana. Misalnya kita ambil telurnya kemudian disimpan di botol aqua, kemudian apakah dia parasitoid atau dia memang larva penggede batang, ini sangat mudah untuk menguji bahwa efektivitas Trichogramma yang ada di sekitar lapangan untuk mematikan telur penggede batang bisa dilakukan. Ya, kemudian bagaimana cara pengendalian untuk secara kimianya yang biasa tidak ada pilihan lain. Jadi metode pengendalian penggede batang ini terbatas sekali yang dilakukan. Jadi cara mekanik tadi mengumpulkan kelompok telurnya, cara hayati dengan menggunakan musuh alami, tapi kita tidak lihat berapa besar kemampuan musuh alami untuk mematikan telur penggede batang itu, sulit sekali, sangat relatif. Kemudian bagaimana cara pengendalian secara kimia? Ya, yang biasa kita anjurkan adalah insektisida atau pestisida yang berbentuk sistemik. Jadi salah satunya ini sedang berbentuk aktif karbofuran seperti Flurodan dan lain-lain yang insektisida bentuk cair yang sifatnya sistemik. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi dalam keadaan yang tadi perkembangbiakan penggede batang yang overlap ini sulit sekali dikendalikan.